Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Apa kabar anak bapak semuanya kelas 5 SDN 02 Kampung Pondok? Sebelum kita lanjutkan, mari kita buka pembelajaran kita pada hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik anak bapak semuanya, kembali pada hari ini kita belajar PAI kelas 5 dalam materi yaitu tentang manfaat puasa Ramadan. Yang mana sebelumnya kita telah belajar tentang memperbanyak kebaikan di bulan Ramadan. Di antaranya harus yang kita lakukan dalam bulan Ramadan itu kebaikan yang harus kita lakukan di bulan Ramadan itu yaitu tadarus Al-Quran, yaitu membaca Al-Quran secara bersama-sama berganti-gantian, yang satu membaca, yang satu menyimak, atau secara sendirian di rumah, itu namanya tadarus Al-Quran. Dan yang kedua memperbanyak sedekah, berinfak baik secara materi dengan uang maupun secara non materi yaitu berupa tenaga, pemikiran dan lain-lain sebagainya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang manfaat puasa Ramadan. Karena kita belajar melalui daring atau PJJ, anak bapak semuanya, kita berusaha untuk menghemat waktu karena keterbatasan ruang untuk membuat video. Kita langsung saja ke inti pembelajaran kita, yaitu manfaat puasa Ramadan. Puasa, ajaran Islam tentu mengandung banyak manfaat, termasuk berpuasa di bulan Ramadan sesuai dengan hadis Nabi, yaitu mengatakan summu tasihu, berpuasalah kamu niscaya kamu akan sehat. Nah, itu salah satu manfaatnya, yaitu kita akan sehat, bugar. Jadi kalau anak bapak ingin sehat, perbanyak puasa. Kalau puasa Ramadan itu wajib, sudah jelas. Di samping puasa Ramadan juga ada puasa-puasa sunnah. Nah, dalam materi kita kali ini ada berapa manfaat Ramadan yang harus kita pelajari, yang harus anak bapak pahami. Yang pertama, manfaatnya adalah ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita puasa Ramadan berarti kita menjadi termasuk golongan hamba-hamba yang bersyukur. Nah, kebalikannya, jika ada orang yang puasa Ramadan, dia tidak puasa padahal sehat, padahal tidak gila, mampu dia berpuasa, tidak juga dia berpuasa, berarti dia tergolong orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, melatih kejujuran. Di antara manfaat puasa itu adalah melatih kejujuran. Kenapa melatih kejujuran? Kalau anak bapak udah kelas 5 tentu udah puasa dengan baik, artinya walaupun tidak di dekat orang tua, walaupun tidak dekat guru, pasti puasa kita tetap terus. Padahal kita kalau mau makan bisa saja karena nggak ada orang lihat, tapi karena kita dididik untuk jujur, makanya kita tidak mau berbuka, tidak mau makan walaupun tak dilihat, walaupun tak ada orang lain. Nah, itu namanya manfaat puasa melatih kejujuran. Selanjutnya, menanamkan rasa kasih sayang. Kenapa menanamkan rasa kasih sayang? Karena dengan menahan diri tidak makan mulai dari pagi sampai terbenam matahari, kita bisa merasakan apa yang dirasakan selama ini oleh orang fakir miskin. Karena orang fakir miskin tidak punya uang untuk makan, untuk beli makanan, beli bahan pokok, makanya terpaksa mereka menahan lapar. Nah, di bulan Ramadan kita semua mau miskin mau kaya merasakan hal itu, sehingga secara otomatis timbullah rasa kasih sayang terhadap fakir miskin. Maka kita dianjurkan berzakat, berinfak, membantu sesama. Maka di ujung Ramadan kita berzakat fitrah kepada fakir miskin. Selanjutnya, sehat jasmani dan rohani. Nah, ini dapat terangkan di awal tadi. Summu tasihu, kata Rasulullah. Puasalah kamu akan sehat. Makanya ada orang yang ingin berobat penyakit mah itu dengan puasa. Karena perut kita ini kadang butuh kekosongan, butuh istirahat. Dan jangan malah nanti di saat berbuka kita
balas dendam, jangan seperti itu hampir sama saja, artinya hanya stop makan. Tapi kita atur makanan kita di saat berbukalah secukupnya, bisa lanjutkan dengan tarawih. Karena kalau berbuka terlalu banyak, di samping penyakit juga akan malas kita untuk beribadah seperti sholat tarawih. Terakhir, melatih kesabaran. Orang puasa pasti dia sabar. Sabar apa? Paling kurang dia sabar menunggu jam untuk berbuka. Pasti dia nak mau berbuka jam 4, jam 5. Kalau ada yang berbuka jam 5 atau setengah hari seperti puasa anak kecil, berarti kesabarannya baru sampai di situ. Tapi kalau kita yang udah balik, udah besar, udah kelas 5, bahkan udah kelas 6, bahkan nanti udah dewasa, puasa melatih kesabaran. Kenapa? Karena kita menahan diri untuk tidak makan, untuk tidak melakukan hal yang merusak puasa.